Jika kamu lihat ini, pesan ini berarti untuk dirimu. Halo semua, my name is Maha. Kali ini temanya pesan tentang kejutan akhir tahun. Jadi surprise apa yang menanti kamu? Pilihlah dengan intuisi. Mungkin kalau kamu sering lihat konten aku udah sering kasih tahu caranya gimana. Untuk kalian yang baru channel aku, hai. Coba tarik nafas, tahan, hembuskan, redakan dulu kecemasan berlebihanmu. Hempaskan dulu orang-orang yang memenuhi pikiran dirimu. Jadi fokusnya sekarang di diri sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati, niatkan untuk mengetahui jawaban tentang dirimu. Gitu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Pilihan pertama ada The Emperor. Pilihan pertama. Pilihan kedua ada The Chariot. Pilihan ketiga ada The High Priestess. Pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Silakan cek. Ini adalah collective reading untuk banyak orang. Bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan, diproses dulu. And then nanti kalau misal aku sebutin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Bukan berarti terpatoknya sama zodiak. Zodiak itu cuma sebagai pemanis aja. Dan aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Ini adalah readingan untuk kalian yang pengen tahu 3 bulan ke depan ada apa sih, kejutannya apa sih, terutama di akhir tahun. So, kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini kejutan yang akan terjadi di akhir tahun. Jadi, ini adalah kartu tarot dan oracle card yang aku pilih tadi saat meditasi. Aku juga belum lihat isinya apa. Kita lihat bareng-bareng. Oke. Kita baca dari tarotnya dulu. Di sini. Apa yang akan terjadi di akhir tahun? Ada The Tower. Ada The Six of Swords. Oke. Simple sebenarnya, ada perubahan drastis yang akhirnya membuat diri kamu melakukan perpindahan atau shifting. Nah, perpindahan itu konsepnya bukan hanya pindah secara harfiah, pindah kerja, pindah rumah, walaupun banyak dari kalian yang mungkin punya kesempatan buat pindah atau memiliki suasana yang lebih baru lah di lingkungan, tapi kebanyakan ini lebih seperti melepaskan atau berpindah dari kejadian di masa lalu atau keadaan di masa lalu ke keadaan baru gitu. Karena energi The Tower itu kebanyakan guncangannya terjadi di dalam diri sendiri. Pikiran akan berubah, kedewasaan berubah, pemahaman berubah. Contoh misalnya kemarin pemahaman kamu ngebawa kamu ke situasi yang di dalam karir ya udah cuma segitu-gitu aja. Lalu pemahamannya disentil gitu. Oh, akhirnya kamu punya keberanian untuk berubah dan akhirnya ngebawa kamu ke situasi yang lebih baik lagi gitu secara karir. Itu contoh-contohnya. Cuman memang yang namanya konsep The Tower itu sesuatu yang terjadi tiba-tiba, suddenly gitu. Mungkin juga bukan sesuatu yang kamu planning, bukan sesuatu yang kamu rencanakan. Tapi The Tower itu datang biasanya untuk merubah hidup manusia gitu. Kadang-kadang kan udah pasti manusia tuh gak akan pernah tahu ya skenario Tuhan seperti apa gitu. Jadi The Tower itu biasanya momentum dimana kita dikasih tantangan soal kehidupan tapi dikasih juga blessing-nya gitu. Jadi ada sesuatu yang menggoyahkan atau mengguncang pemahaman diri kamu, akhirnya dirobohkan nih gitu. Apa yang kamu percayai diruntuhkan, yang kamu bangun, tapi untuk memberikan kamu kenyataan yang lebih baik lagi gitu. Realita kamu dijadikan lebih baik lagi gitu. Ini juga contohnya gini. Kamu punya sebuah pemahaman
yang kamu anggap itu paling perfect untuk dirimu gitu. Disentil sedikit sama semesta, akhirnya dimelekin, oke, ternyata ada yang lebih baik ya pemahamannya untuk diriku gitu. Ini perubahan lifestyle juga, perubahan pola hidup juga. Cuman ini kalau saran dari aku, kalian adalah seseorang yang mungkin tanpa disadari atau disadari suka mengontrol keadaan berlebihan. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, kemampuan kita, jalan kita, pilihan hidup kita gitu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol situasi yang diberikan sama orang lain gitu. Jadi belajar untuk nerima gitu. Ini ada pelajaran soal keikhlasan. Jangan terlalu keras kepala, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ini learn to be softer. Belajar untuk lebih bisa lembut lagi, halus lagi gitu. Walaupun ini waktunya buat bergerak, tapi dibarengin sama kesabaran. Karena aku ngeliatnya gini, manusia tuh sering banget pengennya segala macam harus cepat, segera, instan. Mau segera kaya, segera ketemu jodoh gitu, segera sukses, semuanya cepat gitu. Kadang-kadang lupa untuk tahu kecukupan apa, ngerem seperti apa gitu. Jadi dikasih momen slow down, dikasih momen untuk berjalan perlahan untuk ngeliat dan menikmati apa yang sudah kamu bangun. Jadi nikmatin itu. Okay? So, aku bakalan lihat apa yang akan terjadi di akhir tahun. Ya ini perpindahan kalau aku lihat, jadi jangan overthinking tentang, sebenarnya ketakutan itu memang udah pasti ada ya di dalam hidup manusia. Cuman kalau misalnya manusianya terus-terusan lari dari ketakutan tersebut, itu ketakutan kayak makin gede gitu. Contoh misalnya, aku takut zombie by the way. Contoh misalnya kamu takut zombie. Tapi kalau kamu terus lari, ya udah gitu. Itu akhirnya kerasa zombie-nya tuh semakin menakutkan. Tapi kalau kamu berhenti sejenak, memahami keadaan kamu dan kemampuan diri, oh ternyata zombie-nya cuma jalan pelan doang kan, gak lari gitu. Dan kamu bisa menghadapi itu, bisa ngelawan itu. Jadi controlling ketakutan kamu sendiri gitu. Apa sih yang kamu takutin? Belajar untuk bisa ngeruntuhin ego yang toxic, gengsi yang berlebihan, biar bisa ngobrol sama diri sendiri gitu. Biar sadar tentang kemampuan diri sendiri. Coba journaling. Coba tulis aja apa yang bikin kamu takut gitu. Takut ditinggal, takut diabaikan, takut dihianati. Apapun itu konsepnya. Harus tahu, ketakutan itu bisa datangnya dari trauma atau keadaan yang dibuat-buat sama society atau sama keadaan. Contoh misalnya, takut diselingkuhin. Kenapa? Karena ngelihat temannya diselingkuhin. Tapi kamu pernah diselingkuhin nggak? Nggak pernah. Well, berarti itu adalah sebuah ilusi yang dibuat. Ketakutan yang dibuat-buat. Jadi harus tahu, ketakutan yang real, yang memang ada di realita kita, atau ketakutan yang dibuat-buat. Kalau ketakutan yang dibuat-buat itu, sebenarnya cuma kayak konsep mempermainkan diri sendiri jatuhnya. Jadinya harus ngelawan itu. Nah, di akhir tahun nanti akan menemukan cara untuk bisa keluar dari siklus tersebut. Ada pattern atau ada pola yang dikeluar. Kamu keluar dari pola tersebut. Cuman di sini gini, belajar untuk selain taking care of yourself, lebih care, punya empati sama orang-orang sekitar. Jangan hanya berempati sama orang yang kamu suka aja, tapi berempati sama orang-orang yang membutuhkan perhatian kamu. You have something. Sometimes mungkin orang-orang mikirnya, aku kan kayak uangnya cuma cukup buat diriku sendiri gitu, kalau buat sedekah gitu. Yang konsep membagi, bersedekah itu bukan hanya uang ya, waktu, tenaga, ilmu, apapun itu gitu. Yang bisa kamu kasih, yang bisa kamu bagi gitu. Sometimes orang yang sayang sama kita nggak butuh uang kita, cuma butuh kehadiran kita doang, dengerin doang gitu. Kadang-kadang kalau kita ngobrol sama teman kita cuma butuh didengar gitu, dipahamin gitu. Jadi bisa aja seperti itu konsep membaginya. Jadi harus tahu. And then di sini dari energi The Nine of Cups. Jadi kalau aku lihat di sini karena sudah banyak achievement. Achievement tuh bukan hanya piala-piala yang kamu kumpulin dari apa yang kamu kerjakan, tapi juga piala kehidupan. Dimana kita udah punya masalah kehidupan, kita mampu untuk menghadapi, kita mampu untuk selesaikan ujiannya, kita dikasih piala gitu.
akhirnya semua kepake, dan akhirnya semuanya saat kamu mampu untuk kontemplasi itu jadi menenangkan diri gitu. Cuman tadi PR-nya adalah keluar dari ilusi sendiri, ketakutan yang dibuat-buat sendiri gitu. Ini banyak banget yang mungkin kemarin-kemarin sempat atau sekarang keadaannya losing sleep, atau kayak malam-malam malah nggak tidur, malah bikin skenario-skenario di kepala gitu. Nah, skenario-skenario tersebut kan ada yang beneran nyata mungkin ya, tapi juga kebanyakan mostly kan yang namanya skenario itu kan dibuat-buat ya. Jadi yang tidak asli, yang palsu dihempaskan gitu. Jadi benar-benar bisa clear pikirannya agar bisa istirahat dengan tenang. Di sini ada death, ada perubahan drastis kalau aku lihat. Ini bisa secara fisik karena mungkin lifestyle berubah, dan kalau aku lihat ini bisa jadi berimbas ke lingkungan sekitar, jadi berubah juga. Contoh misalnya gini, kemarin-kemarin teman-teman kamu adalah lingkungan yang toxic atau lingkungan yang kurang sehat gitu. Apa yang mereka lakuin cuma gosip, party, dan segala macam gitu. Akhirnya menyadari gitu, punya kesadaran berlebihan, oke, nggak bisa kayak gini terus. Akhirnya berubah lifestyle jadi lebih sehat lagi, agak bikin batasan untuk keadaan-keadaan atau ajakan-ajakan teman-teman yang toxic gitu contohnya. Akhirnya menariklah orang-orang yang lebih baik gitu dalam kehidupan. Itu bisa jadi contoh. Atau bahkan pekerjaan. Kadang-kadang ada di lingkungan pekerjaan yang toxic, akhirnya setting boundaries nih gitu. Ya udahlah gitu, let go. Harus dilepasin, ternyata dikasih pekerjaan yang sesuai sama untuk kemampuan diri gitu. Keberhakan untuk kamu mendapatkan lingkungan pekerjaan itu harus ditamin juga ya. Keberhakan untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik di pekerjaan. Nah, di sini kalau aku lihat di akhir tahun, ya drastisnya sih perubahan secara emosional yang tadinya mungkin agak punya gejolak-gejolak emosi, ini bakal lebih relax lagi. Cuman memang ini perubahannya bagaikan semesta itu sedikit menampar dirimu. Ini kayak kamu dikasih di ujung jurang nih gitu, udah di push ke ujung jurang, udah loncat ya, loncat gitu. Karena kamu punya sayap untuk terbang, udah bukan waktunya buat bergantung sama orang lain gitu. Walaupun dikasih privilege sama keluarga atau dikasih kenyamanan sama keluarga dan dikasih privilege lah gitu. Tapi ini waktunya kamu buat namamu sendiri gitu, dan itu nanti ada kesadaran untuk itu. Nah, di sini untuk kalian yang minta banyak, sebenarnya dikasih. Kalau aku lihat The Seven of Cups itu konsepnya orang-orang yang dikasih banyak pilihan. Cuman yang namanya banyak pilihan pasti akan overwhelm, akan kewalahan. Kalau kamu nggak tahu tentang diri sendiri, nggak yakin sama diri sendiri. Jadi bangunnya pertama itu mau kamu raih kesuksesan di percintaan, di pekerjaan, di uang, dan segala macam. Yang dibangun tuh bukan belajar tentang ini dan itu dulu gitu. Dari awal adalah ngebangun tentang jati diri dulu gitu. Who you are, siapa dirimu. Saat kita tahu tentang diri kita siapa, jati diri seperti apa, kita akan lebih mudah ngambil keputusan untuk mencapai apa yang kita pengen gitu. Karena kita udah tahu maunya apa, kita tahu bisanya apa. Nah, dari energi The Seven of Cups, kalau ada pilihan jangan bingung. Karena semakin bingung, nanti pilihannya malah pilihan memilih ujian, bukan memilih reward nantinya. Jadi kalau aku lihat di sini, turunkan dulu semua ilusi. Jadi harus tahu kemampuan diri, kepantasan diri, belajar untuk bertanggung jawab sama apa yang kamu pilih gitu. Jadi karena manusia ya, ada sifat tidak pernah puas. Tadi yang aku bilang, kalau kita nggak punya rem sendiri, kita nggak akan tahu kecukupan apa gitu. Harus dibuat kecukupannya apa, karena nanti yang datang pleasure itu dipenuhi, apapun yang kamu pengen dipenuhi gitu. Cuman nanti nggak tahu batasannya seperti apa, kurang terus gitu. Jadi buat batasan dulu selagi kamu berjalan menempuh apa yang kamu pengen gitu. Perpindahan, aku bakal recap ya di sini. Perpindahan, terus perubahan drastis di fisik, di mental, terus juga aku ngelihatnya pilihan-pilihan itu cukup banyak. Pilihan pekerjaan, pilihan cinta. Nah, di sini ada energi Aries, very strong, Scorpio, Taurus. Di sini juga ada Pisces, Cancer, Gemini. Jadi jangan plan-plan, harus tahu ya apa. Oke?
Ini adalah oracle card-nya. Cosmic getaway, your thoughts are magnetic and powerful, miracles, change are occurring. Jadi ada perubahan yang terjadinya mungkin kayak miracle atau keajaiban. Ini datangnya dari pikiran kamu yang narik. Jadi pikirkanlah hal-hal yang positif yang tadi aku bilang, runtuhin ilusinya. Jadi jangan menarik skenario-skenario buruk dalam kehidupan. Tariklah skenario-skenario yang indah dalam kehidupan. Imagine yourself dapetin apa yang kau pengen, gitu, rasakan itu, gitu. Dan belajar untuk tidak terlalu obsesi. Harus dasarnya ada keikhlasan. Jadi semesta bisa gerak. Isis magic manifesting, you dream, visions, and goal becoming reality and stay focused. Di sini diminta untuk tetap fokus. Apa yang kamu pengen dikasih, diproses. Tapi yang namanya proses, kayak kamu mesen ini aja deh. Kayak kamu mesen paket. Kamu mesen sesuatu di social media atau di e-commerce. Saat kamu pesan kan nggak langsung datang detik itu juga. Ada proses dibungkusnya dulu sama sellernya, dikirim dulu, gitu, diantar dulu, gitu. Sabar. Ini adalah pesan-pesan. I am light, percaya kamu adalah sosok yang bercahaya. Cahaya datangnya dari dirimu. Kalau kamu dalam kegelapan, usahakan untuk bisa ngebuat diri kamu pasti dulu, gitu. Nanti ada cahaya dari dalam diri. Ini waktunya kamu buat berbagi cahayamu. The forest, ini waktunya buat grounding, waktunya buat connect sama semesta, waktunya buat connect sama alam. Karena itu akan ngebantu kamu jadi lebih stabil lagi. Ini adalah lagu-lagu yang mungkin akan menginspirasi dirimu. Body Pain, Arctic Monkeys. Sama ada You Belong With Me, Taylor Swift. Ini adalah the outcome. Ya, ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Di sini ada lightning, validasi kayak 2 kali. Dari energi tower ada thundernya, ada petir geledeknya. Yang namanya geledek kan datangnya tiba-tiba, duar gitu, mengejutkan. Cuman kalau aku lihat di sini surprise yang akhirnya memutuskan atau meleburkan karma-karma buruk. Dan di sini kemungkinan kamu akan lebih lagi momen dijudge sama semesta, lagi dinilai sama semesta. So tanamkan hal-hal baik dan aplikasikan apa yang kamu anggap baik gitu dalam hidupmu. Tanda atau pertanda semesta nggak bawa kamu di jalan yang benar, mungkin nanti ada panggilan jiwa atau kamu interest akan sesuatu hal, tertarik banget akan sesuatu hal, kayak kamu pengen banget ngelakuin itu, coba lakuin. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut bisa book reading, linknya di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, and the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua, jadi apa yang akan terjadi di akhir tahun? Ini adalah tarot yang sudah aku pilih saat meditasi, aku juga belum lihat. Kita lihat bareng-bareng, oke? Ada the Ace of Wands, sama ada the Page of Wands. Oke, ini kalau aku lihat, kalian jadi sosok orang yang lebih semangat lagi sebenarnya. Terutama untuk kalian yang memang punya bakat artistik atau bahkan bekerja di industri kreatif gitu. Jadi lebih semangat lagi buat kerja, lebih semangat lagi buat karya. Dan akhirnya kayak mungkin bisa melakukan 2 pekerjaan sekaligus gitu. Karena kalau aku lihat staminanya, kekuatannya itu meningkat gitu. Jadi kalau misalnya nggak dipakai, jatuhnya boring gitu. Cuman memang kalau aku lihat nggak dipakai pun, kayak punya waktu free time pun, kamu gunain itu buat ngebuat sesuatu gitu. Bisa buat karya juga. Ace of Wands itu misalnya gini, you have feelings, emotion, pengalaman hidup, kamu bisa luapkan itu. Ada yang bisa bikin lagu, ada yang bikin puisi, cerita, novel gitu, apapun itu bentuknya gitu. Mungkin start dari journaling dulu, who you are, siapa dirimu.
gitu. Kayak nulis diary, turunin ego, runtuhin gengsi. Siapa dirimu? Kemampuan kamu apa? What you desire? Apa yang kamu pengen? Karena sampai di akhir tahun tuh kemungkinan memang dikasih fasilitas untuk bisa mengembangkan bakat kamu gitu. Cukup simpel sebenarnya untuk yang pilihan kedua. Ini ngomongin soal semangat karena aku ngelihat ini banyak banget fire energy gitu, punya semangat yang besar. Ada yang Cancer, ada yang Aries, Leo, Sagittarius. Jadi driven, passionnya gede banget gitu. Bisa passion tentang pekerjaan, bisa passion tentang hobi gitu kalau aku lihat. Nah, di sini tuh juga kalau bisa dibilang untuk kalian yang ngerasa stuck atau ngerasa bingung, aku kayak bakatnya apa ya gitu. Nanti di akhir tahun tahu kita punya kemampuan, oh ternyata aku bisa ini, oh ternyata aku bisa itu gitu. Nanti semesta yang akan ngebuat jalannya sendiri untuk kamu tahu gitu. So, aku bakalan di sini The Eight of Chalice. Lalu di sini ada energi Taurus, ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Di sini gini, kalian bakalan agak galak gitu. Galaknya tuh lebih seperti galak yang sehat ya. Untuk kebanyakan dari kalian akan lebih banyak mempertimbangkan mana orang-orang atau kegiatan-kegiatan yang layak aku berikan waktu dan tenaga, mana yang tidak layak gitu. Jadi ini healthy boundaries gitu. Aku ngeliatnya semakin orang punya batasan yang sehat, dia akan semakin mudah untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan gitu. Jadi kalau aku lihat di akhir tahun ini cukup tenang, cukup santai, cukup relax, cukup membahagiakan. Ada komitmen juga, ada yang taken kontrak di perusahaan atau ada ya sebuah kontrak lah gitu. Tapi ini jatuhnya memang sebuah komitmen juga gitu. Yang kamu komit ngerjain itu, kamu komit untuk ngelakuin itu. Tapi tidak dipungkiri ini juga komitmen tentang hubungan gitu. Jadi kalau aku lihat ini sesuatu yang dijalin hubungan yang menyenangkan gitu. Nah, tadi hubungan itu mungkin ini bisa dua kemungkinan ya gitu. Beberapa dari kalian akan karir jalan, cinta jalan gitu. Tapi juga ada yang entar dulu deh cinta, aku fokus ke karir dulu. Jadi cuman apapun yang kamu pilih itu bisa successful karena kamu mampu untuk controlling atau cukup seimbangin itu. Nah, di sini juga ada beberapa dari kalian yang ninggalin atau melepaskan sesuatu yang kamu sadar itu bukan untuk aku lagi. Kayaknya enggak deh gitu. Kayaknya ini harus aku istirahatkan dulu gitu. Mungkin nanti akan balik lagi ngerjain project tersebut, tapi ntar dulu gitu. Ini ada keadaan seperti itu. Cuman di sini ada juga yang akhirnya ngelepasin hubungan yang toxic gitu. Saat melepaskan hubungan yang toxic, semesta melihat kamu udah menyembuhkan diri dan membuat ruang, akhirnya semesta masukin sesuatu di ruangan kosong itu. Oke? Di sini aku ngelihatnya komitmen cukup strong ya di akhir tahun. Ini komitmen tuh bisa yang tadi aku bilang dalam bentuk percintaan bisa dalam bentuk pekerjaan juga bisa. Lalu di sini ada the 12 Wands sama ada sorry kalau misalnya ada keresak-keresak itu aku nyenggol. Ada Justice. Ini hidupnya akan lebih seimbang banget loh aku ngelihatnya. Menjalani kehidupan dengan jujur, ikutin panggilan jiwa, memenuhi planning. Jadi ada sebuah planning yang mungkin kamu udah buat di awal-awal tahun kemarin akan terrealisasi di akhir tahun ini gitu. Jadi ada yang traveling, ada yang jalan-jalan, ada juga yang planning untuk ngebangun bisnis gitu. Ada juga yang bisa dibilang ngerjain beberapa project sekaligus gitu, pekerjaannya banyak, cuman cukup happy gitu ngerjainnya. Jadi kalau aku lihat ini planning yang sudah kamu jalanin atau kamu udah buat planning tersebut. Nah, Justice itu kan melambangkan kita menjalani hidup dengan kedewasaan, kebijakan, dan dengan kejujuran gitu. Karena kamu sudah mampu mengaplikasikan itu, kedudukan kamu cukup bisa dibilang stabil.
Tidak ada yang bisa menggantikan dirimu lah gitu. Dari energi Jasus itu juga melambangkan, aku ngelihatnya di sini kamu punya fondasi yang kuat, sudah punya bekal seperti moral, seperti ajaran-ajaran prinsip dari keluarga, atau bahkan ya adat istiadat kamu cukup kuat, cukup strong. Nah ini yang akhirnya ngebuat kamu stand out dari yang lain gitu, karena moralnya cukup kuat. Jadi bukan tipe orang yang menghalalkan segala cara untuk dapetin apapun yang kamu pengen, tapi lebih seperti kayak membuat keputusan yang sesuai sama prinsip dan moral kamu. Jadi hal-hal yang tidak sesuai sama moral kamu hempaskan. Yang tadi aku bilang ini kayak kalau nggak bagus enggak deh gitu. Jadi udah cukup pasti ya gitu. Enggak yang dalam keadaan yang bingung harus ngapain gitu. Ini tidak ada kebingungan di sini. So aku ngelihatnya di sini the power itu sebenarnya kamu udah tahu ya, kalau aku lihat kamu udah punya kekuatannya, kamu udah punya power kamu sendiri sebenarnya. Nah di sini nanti ada booster confidence gitu, mungkin dikasih sama semesta sebuah kejadian yang akhirnya memvalidasi kemampuan dirimu gitu. Apapun kejadiannya itu ngebooster confidence-nya kamu, rasa percaya dirinya kamu. Dan di sini kalau aku lihat, yang tadinya awalnya ngerasa kayak kok gini-gini aja ya, nanti di akhir tahun kelihatan kedudukannya atau kenyamanannya gitu. Karena kalau aku lihat kamu cukup fair, cukup adil dalam hidup ini. Jadi semesta memberikan keadilan. Jadi kita bakal lihat ada Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. Ini waktunya buat terkoneksi sama mother figure, mother healing atau energi penyembuh dari seorang ibu kamu butuhkan untuk saat ini. Tidak perlu menjadi benar, yang perlu menjadi baik, membangun sebuah keharmonisan. Jika kamu punya hubungan yang baik sama sosok ibu, coba deh hangout, ngobrol lebih banyak, ngasih waktu gitu. Cuman kalau misalnya ada sebuah dinamika, ini waktunya kamu buat nyelesain itu. Sometimes kita harus jadi orang yang lebih bijak atau bigger person in the situation. Jadi orang yang lebih dewasa lagi. Cuman yang tadi aku bilang, nggak perlu jadi benar, yang perlu jadi baik gitu. Karena kita nggak bisa controlling pemikiran orang lain. So ada Master Buddha, increasing awareness, deep connection, trust your inner voice. Nanti akan lebih aware lagi, lebih nyadar lagi, lebih melek lagi. Apa yang baik untuk diri kamu, mana yang enggak. Dan kamu akan lebih memahami pertanda dari semesta. Gitu. Jadi lebih banyak ngobrol sama semesta nantinya. Di sini adalah pesan-pesan. Ada 111, trust your intuition and manifest your dream life. Yang bisa kamu lakukan untuk bisa memenuhi konsep sukses, kebahagiaan, dan mimpi-mimpi kamu adalah intuisi. So, inner voice, bisikan dalam hati. Hati kamu paling terdalam ada titik putih di situ. Gitu. Ada bisikan-bisikan di dalam hati yang tidak dipengaruhi sama ego yang toxic. Intuisi didengerin. Tajamkan intuisi kamu. Kamu mungkin juga akan sering ngelihat angka 111. Di sini ada I am open to receive. Buka tangan kamu untuk nerima hal-hal baik. Itu aja. Gitu. Karena di sini kalau aku lihat waktunya buat menyenangkan dirimu. Gitu. Release atau bikin boundaries untuk hal-hal yang tidak baik untuk diri kamu. Belajar untuk membuka tangan kamu. Tadi saat kita release, nanti kan ada ruang kosong tuh untuk semesta kasih blessing, terima aja. Jadi saat dikasih blessing, contohnya jangan mengkhawatirkan itu gimana gitu. Jangan terlalu banyak untuk overthinking. Contoh misal kamu dikasih hadiah, dikasih handphone nih gitu. Jangan langsung mikir, aduh gimana balesnya ya? Aduh ini gimana ya? Gitu. Kenapa aku dapet ini ya? Gitu. Kenapa panik sendiri gitu? Harusnya berterima kasih. So, banyak-banyak say thank you to the universe. Ini adalah lagu-lagu yang mungkin akan menginspirasi dirimu. Ada
Girl in Red, we fell in love in October. Oh, there's something happening nanti di Oktober. Aku ngelihatnya mungkin di area ber ya, September, Oktober, November gitu. Karena ini kan akhir tahun, jadi memang ada sesuatu yang terjadi di akhir tahun. There may be someone yang falling in love with you gitu, atau bahkan you falling in love with someone, atau kamu jatuh cinta sama pekerjaan kamu, atau ada orang yang jatuh cinta sama apa yang kamu kerjakan. Di sini ada Mirror Ball, Taylor Swift. Ini adalah outcome. The money. Ini konsep kesuksesan di bidang yang kamu jalanin ya, kalau aku lihat. The Pig itu adalah simbol keberuntungan di karir. Jadi, ini banyak abundance, banyak kemakmuran, ngerasa makmur. Saat ngerasa makmur, dikasih validasi juga sama semesta, bukan cuma rasa doang kok ada barangnya, ada hal yang bisa kamu lihat, ada material things ya yang bisa kamu pegang dari hasil kesuksesan itu. Jadi ada money that coming, and then ini banyak tadi tanda-tanda dari semesta yang akan nge-guide kamu. Banyak keberuntungan juga, karena energinya lagi beruntung, do something. Karena apapun yang kamu lahirkan, apapun yang kamu buat, apapun yang kamu kerjakan, project-project yang kamu buat, itu ngebawa keberuntungan untuk dirimu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa fokus reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk pilih pilihan ketiga. Jadi, aku sudah memilih kartu tarot dan oracle card saat meditasi tadi. Jadi, aku juga belum lihat ini apa. Kita sama-sama lihat. Kita bakalan cek dulu dari tarotnya. Apa yang akan terjadi kejutan di akhir tahun? Kalau aku lihat di sini ngomongin soal kestabilan, ketenangan diri, ketenangan jiwa. So, untuk yang pilih 3 ini mungkin agak mirip kayak nomor 1 gitu, kayak next step dari agak mirip kayak nomor 2, kayak next stepnya dari nomor 2. Cuman ini kerasa banget relaxnya, kerasa banget tenangnya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu lebih berani untuk say no, which is bagus ya. Jadi kamu tidak jadi people pleaser gitu, tidak ngelakuin sesuatu hal yang kamu gak suka buat menyenangkan orang lain atau buat memenuhi ekspektasi sosial. Dan akhirnya kamu punya kesempatan untuk menjadi jati dirimu seutuhnya gitu. Jadi kamu ngelakuin apa yang kamu pengen lakuin. Kamu pun jadi seseorang yang lebih berani ngambil langkah gitu. Beberapa dari kalian akan bisa mengaplikasikan konsep slow living di kehidupan kamu, jadi relax, bangun tidur tenang, ngejalanin keseharian juga happy gitu, mau tidur juga nyenyak gitu. Kalau aku lihat dari energi The Nine of Coins, itu melambangkan sebuah konsep kestabilan di dalam diri sama di luar gitu. Jadi your soul itu bakalan lebih guiding kamu untuk bikin healthy choices atau pilihan-pilihan yang sehat untuk masa depan kamu gitu. Jadi step yang diambil pun sama dirimu sendiri itu bakalan lebih bisa pasti gitu. Jadi ada kepastian, ada kestabilan di sini secara finansial, emosional, mental, jiwa dan raga. Nah, di sini saran dari aku adalah jujur. Sometimes jujur tuh bukan berarti untuk saying everything ya. Jadi kita menjalani kehidupan atau mengaplikasikan kejujuran di dalam hidup kita, hidup apa adanya. Tapi juga gini, kalau misalnya perlu ngomong, tapi kalau nggak perlu ngomong ya nggak perlu gitu. Jadi saat kita punya planning atau kita pengen ngebuat sesuatu belum 100% jadi, simpan aja dulu gitu. Keep it to yourself. Jaga rahasia kamu. Misalnya memang itu rahasia, ya udah simpan di dalam dirimu sendiri. Di keseharian kamu yang penting adalah kamu fokus untuk berkembang,
untuk menuju apa yang kamu pengen tuju, atau bahkan memenuhi goal-goal hidup. Cuman kalau misalnya untuk hal-hal yang nggak perlu diomongin, ya udah gitu, nggak perlu. Tapi ada hal-hal yang perlu diomongin, ya omongin gitu. Let's say you miss someone gitu, kamu kangen sama seseorang, tunjukkan, ngomong gitu. Tapi kalau misalnya memang kayak ini nggak perlu nih aku omongin, ya udah nggak perlu gitu. Jadi harus tahu kapan harus ngomong, kapan untuk berdiam diri gitu. So aku bakal lihat dari sini. Ada Four of Wands. Di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Lalu di sini ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius, earth sign Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer. So yang aku lihat di sini banyak ya elemennya. Tadi kayak hampir semua aku sebutin. Jadi kalau aku lihat karena itu ngelambangin semua elemen ada, jadi aku lihat hidupnya balance gitu. Kalau bisa controlling your passion, punya passion tapi bisa controlling itu, jadi tidak istilahnya tidak membara atau bersemangat di awal-awal terus tengah-tengah langsung kayak boring gitu. Enggak, kamu bisa maintaining itu gitu. Dan kalau aku lihat dari logika dan perasaan juga seimbang. Jadi apa yang kamu pilih atau langkah yang kamu pilih itu berdasarkan kepastian diri sendiri gitu. Cuman memang di sini harus releasing sesuatu yang terjadi di masa lalu. So, ada ketakutan yang mungkin datangnya dari trauma atau bahkan kekecewaan berlebihan, kehilangan seseorang, grieving, duka yang mendalam gitu. Sesuatu yang terjadi di masa lalu itu adalah journey manusia gitu, perjalanan manusia itu sesuatu yang ngebentuk manusia itu sendiri. Kita nggak bisa buang itu jauh-jauh, tapi kita bisa controlling itu. Kita bisa nerima fakta, kita bisa forgiving, memaafkan, dan akhirnya kita jadi lebih berkembang dari masalah tersebut gitu. Jadi kalau aku lihat releasing apapun rasa-rasa yang terpendam, memori itu kan nggak bisa dihilangin, tapi perasaan itu bisa kita release gitu. Perasaan-perasaan yang masih kamu pendam, yang masih kamu genggam dengan erat gitu, release, lepasin. Karena potensi untuk blessing atau anugerah datang saat kita mampu untuk lepasin apa yang harus dilepas gitu. Istilahnya kita ngasih ruang kosong. Karena kalau ruangannya penuh, anugerahnya nggak bisa datang gitu. Cara untuk kalau kamu mikirnya ya udah aku beli ruangan yang lebih besar lagi gitu, contoh memperluas ruangan, bisa, tapi cara untuk memperluas ruangan kan kita harus forgiving dulu gitu, kita harus bersihin dulu tetap. Jadi tetap harus releasing atau membersihkan apa yang harus dibersihkan. Jangan terjebak sama ilusi, karena orang-orang mikirnya ujian itu kayak dikasih bencana gitu atau dikasih kesusahan. Enggak hanya itu. Sometimes ada juga orang ujiannya dikasih jabatan tinggi, ada yang dikasih pilihan di percintaan gitu, atau juga ada hal-hal manis-manis lainnya lah yang memenuhi pleasure atau memenuhi gairah atau memenuhi nafsu. Jadi jangan sampai terlena sama pilihan-pilihan yang sebenarnya tidak tepat gitu. Jadi kalau kita ngerasa aduh ada pilihan yang bikin bingung nih gitu, yang harus dicari adalah bukan cari jawaban milih apa, tapi kenalin diri sendiri. Nanti otomatis kamu bisa milih yang baik untuk kamu gitu. Beberapa dari kalian akan berada di dalam satu hubungan yang mengarah ke komitmen. Kalau aku lihat the Four of Wands itu bisa komitmen, bisa bertemu dengan mirror kita, bisa ketemu sama soulmate, bisa ketemu sama orang yang mampu untuk bekerja sama. Cuman the Four of Wands itu melambangkan kestabilan dulu. Kita harus punya fondasi yang kuat dulu gitu. So di sini aku ngelihatnya untuk kalian yang udah punya pasangan, ini ada komitmen gitu, ada pertunangan kah atau ada naiknya level hubungan lah gitu ke jenjang selanjutnya. Untuk kalian yang single, ini pertemuan dengan seseorang yang punya interest yang sama atau punya fondasi yang sama. Jadi kayak berkaca satu sama lain gitu kalau aku lihat. Walaupun ada perbedaan, tapi kamu mampu untuk bisa
challenge dia, dan vice versa, sebaliknya juga kayak gitu. Di sini ada the Eight of Wands, ini traveling kalau aku lihat. Kayak ada sesuatu yang memenuhi target juga di akhir tahun, kemampuan untuk memberi. So, kamu harus bisa mastiin, kamu mau jadi seseorang yang ngasih atau yang nerima. Gitu. Kalau jadi seseorang yang ngasih, semesta pasti akan lebih ngasih banyak ke kamu gitu. Karena kamu kayak perantara tangan Tuhan lah gitu untuk memberikan. Konsep memberikan itu it's not always about money gitu. Taking and giving harus ada, tapi tetap bukan hanya soal materi dan uang. Bisa ilmu, bisa tenaga, dan yang lain-lain lah gitu. Cuman kalau aku lihat lebih adil aja, lebih balance aja. Fokusin untuk membagi cinta ke orang-orang yang cinta juga sama dirimu gitu. Jadi jangan wasting your time buat dealing sama orang-orang yang menyia-nyiakan dirimu. Itu namanya kayak ya udah mensabotase hidup sendiri jatuhnya. Nah, di sini kalau aku lihat ada traveling, momen traveling, ada pesan yang kalau aku lihat ini ngomongin soal guidance ya. Aku ngeliat soal the wings di sini, kayak ada sayap. Ada messenger itu bentuknya lucu-lucu loh. Messenger Tuhan tuh ada yang dari buku, ada yang dari lagu, ada yang dari orang-orang, ada yang randomly kita ketemu anak kecil terus memberikan pesan gitu, atau bahkan kayak kita dengerin podcast, kita dengerin teman kita ngobrol gitu, atau kita lagi nguping gitu, bisa aja kayak gitu. Jadi pesan-pesan dari semesta langsung datang ke kamu, cuman jadi lebih aware aja. Gunain intuisi atau gunain keadaan yang lebih mindful. Jadi jangan terlalu terjerat sama masa lalu dan terjerat sama masa depan gitu. Tetap living in the sekarang. Hidupnya yang sekarang. Yang masa lalu biarin di masa lalu, yang masa depan ya udah biarin aja gitu. Anggap itu masih rahasia gitu. Jadi saat kita fokus sama yang sekarang, kita akan lebih nyadar pesan-pesan dari semesta apa. Oke? Kita bakal lihat ke sini. Ini tadi di mana sih? Oke, ini di sini kali ya. Nih. Archangel Michael. Trusting heaven, you are safe. Angels stand close. Surrender your concern and allow miracle to occur. Kamu akan selalu dilindungi. Biarkan keajaiban itu terjadi. Jadi jangan controlling semesta. Semesta, aku maunya gini. Caranya gini. Waktunya gini. Udah biarin aja. Kamu minta, biarin semesta yang bergerak. Dan biarkan keajaiban itu terjadi. Untuk keajaiban terjadi, kita harus percaya sama konsep keajaiban, gitu. Dan di sini, kalau aku lihat trusting heaven, percaya sama suratan yang di atas, kamu aman, dan yes, kamu bisa ngeliat simbol-simbol mungkin kayak angel wings atau sayap-sayap burung, atau bahkan ngeliat burung, itu bisa jadi pertanda dari semesta ngasih validasi. Divine order, do what you feel is right. An important lesson is unfolding. Lakuin segala sesuatu yang kamu anggap benar. Okay? This message for you. Ada I have magical gift. Kamu punya kemampuan yang luar biasa. Nggak banyak orang yang punya kemampuan seperti kamu. Aplikasikan itu, gunakan kemampuan itu, gunakan bakat itu. Apa yang kamu pengen bisa terwujud. Kamu mampu untuk manifestasi. Ini kayak abrakadabra, itu kayak tongkat ajaib. Kamu bisa dapetin apa yang kamu mau, tinggal ngayunin tongkat kamu, which is konsepnya seperti sesuatu yang sudah kamu punya. Gunakan bakat, kebisaan, kemampuan diri, privilege kamu gunakan untuk bisa manifestasi apa yang kamu pengen. Dan di sini lagu yang mungkin akan menginspirasi. Remember When, Wallows. The Lumineers, Ophelia. So, ini adalah outcome. Ada birds, mungkin simbol-simbol seperti kayak burung, bulu-bulu,
angsa swans atau bahkan angel wings itu jadi cukup signifikan ya. Ada komitmen kalau aku lihat di sini. Jadi keep quiet. Ibaratkan gini, kamu udah tahu nih ingin berkomitmen sama seseorang, atau bahkan kamu pengen punya kontrak pekerjaan, atau bahkan kayak kamu punya bisnis baru. Shh, diam dulu. Simpan dulu. Untuk diri sendiri nikmatin dulu gitu. Saat memang sudah waktu yang tepat buat umbar-umbar, ya umbar-umbar gitu. Pamerin sama semesta, biarin aja. Tapi kalau waktunya kita jangan pamer, jangan pamer. Ibaratkan gitu. Nah, di sini kalau aku lihat lebih banyak untuk jaga omongan. Saat mengucapkan sesuatu, kadang-kadang gini. Kadang-kadang kan manusia punya kemampuan yang luar biasa gitu. Dia pengen sesuatu, dia nyebutnya terus terjadi gitu. So, jaga omongan tuh konsepnya adalah saat kamu mengutarakan hal-hal baik, go ahead, gak ada masalah gitu. Teriak-teriak kata-kata positif gak ada masalah. Cuman kalau misalnya ada konotasi yang negatif, jadi dipikir dulu, apakah omongan aku ini positif atau negatif gitu. Ditahan-tahan kalau negatif. Dan di sini belajar juga untuk stay away from gossip. Stay away sama gibahin orang. Itu yang akan ngebantu kamu buat naikin vibrasi kamu jadi lebih baik lagi. Gunakan intuisi untuk memahami mana orang yang baik, mana yang enggak. Dan kalau aku lihat di akhir tahun ini, yang jelas akan ada sebuah message yang cukup strong, cukup jelas untuk diri kamu gitu, tentang kejadian-kejadian dalam hidup kamu. And then this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa buku reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!